bercak putih pada kulit, membentuk kelainan yang khas dan mencolok. Itulah vitiligo. Meskipun tidak menular dan tidak menyebabkan kematian, namun penyakit ini kerap kali menyebabkan ketidaknyamanan dan dapat menurunkan rasa percaya diri bagi penderitanya. Mau tahu lebih lanjut tentang vitiligo? Sahabat-sahabat Nutrimax, seneng banget nih kita sudah bersama dengan Dokter Dia. Nggak pakai H ya dok ya? Nggak pakai H, ya betul. Dia, D-I-A. Dia ya. Jadi pas banget kalau topiknya pada malam hari ini tentang vitiligo dong ya dok ya, ketika warna kulit memudar. Baik dok, kita langsung aja nih. Ini masih banyak dok sahabat-sahabat Nutrimax yang belum tahu tentang vitiligo. Boleh dok dijelaskan apa sih vitiligo itu? Silakan dok. Ya. Jadi memang vitiligo ini mungkin sekarang dengan perkembangan sosial media mungkin jadi pada tahu ya, karena ada model ya Mbak Erni ya yang dia punya vitiligo, dia bisa tampil percaya diri ya dengan penyakit yang dia idap ya. Nah, jadi vitiligo ini adalah suatu kelainan kulit ya, dia merupakan penyakit autoimun di mana gejalanya berupa adanya bercak-bercak putih sewarna, biasanya warnanya kayak putih susu ya. Nah, dia bisa mengenai area manapun di kulit kita ya, termasuk vitiligo itu dia juga bisa menimbulkan bercak putih pada area mukosa kita. Jadi misalnya bisa ada di bibir ya, itu juga bisa terjadi. Nah, vitiligo sendiri itu dia bisa muncul pertama kali di area manapun ya. Jadi bisa muncul di wajah dulu atau biasanya muncul di daerah jari-jari tangan. Kemudian dia bisa melebar ya hampir ke bagian seluruh tubuh juga bisa. Jadi vitiligo itu juga ada nantinya yang berkembang bisa mengenai hampir ke seluruh tubuh. Mungkin kayak dulu ada artis Michael Jackson ya, itu dia vitiligonya sudah hampir seluruh tubuh ya, atau yang disebut dengan vitiligo universalis gitu Mbak Erni. Oke, jadi udah cukup jelas dong nih sahabat-sahabat Nutrimax ya. Jadi sebetulnya vitiligo ini adalah gangguan autoimun ya dok ya? Ada penyakit autoimun, betul. Jadi bagian dari autoimun. Nah, kalau kita tahu itu dari autoimun, faktor-faktor risikonya dok yang memicu itu apa ya dok ya? Supaya kita juga lebih aware nih, lebih waspada dok. Ya, jadi untuk penyakit autoimun sebenarnya penyebab pastinya memang masih banyak yang belum diketahui pasti ya Mbak Erni, masih banyak misterinya ya. Nah, untuk vitiligo sendiri memang ada beberapa faktor yang berperan ya dalam terjadinya vitiligo. Yang pertama adalah faktor genetik ya. Jadi genetik ini juga kalau misalnya ada keluarga yang memang punya vitiligo, tentunya meningkatkan resiko kita juga terkena vitiligo ya. Keluarga terutama yang memang satu garis darah ya Mbak Erni ya, misalnya dari orang tua atau misalnya dari kakek nenek. Kemudian yang kedua ada penyebabnya itu tadi ya, penyebabnya adalah autoimun. Nah, autoimun ini ya, jadi autoimun ini terjadi di mana sel-sel tubuh kita ya, sel-sel imunitas kita itu menyerang sel kulit kita sendiri. Nah, pada kasus-kasus vitiligo, sel kulit kita atau sel imunitas kita menyerang sel melanosit ya. Sel melanosit ini dia tugasnya adalah yang memberikan atau menghasilkan pigmen pada kulit. Nah, karena si sel imun kita ini menyerang sel melanosit ini, jadi kulit kita nggak bisa menghasilkan pigmen. Ya akhirnya makanya warnanya menjadi putih susu ya untuk warna kulitnya. Kemudian ada lagi faktor lingkungan juga yang berperan ya terhadap munculnya vitiligo. Nah, dulu di Jepang itu ada outbreak vitiligo ya tahun 2013. Nah, itu ada penyebabnya disebabkan karena penggunaan krim pencerah ya. Jadi ada kosmetik di Jepang itu yang dia menggunakan bahan tertentu ya, jadi hampir 18.000 penggunanya itu muncul bercak-bercak putih yang merupakan vitiligo ya. Jadi dari faktor lingkungan misalnya pajanan dari bahan-bahan kimia itu juga bisa memicu vitiligo. Wah. Jadi kalau yang pertama nih kita nggak bisa hindari nih ya, karena kan udah garis keturunan genetik ya dok ya. Kemudian kalau autoimun juga sampai saat ini penyebabnya juga kita belum tahu, tapi kita perlu waspada juga ya dok ya. Yang ketiga tadi di Jepang itu ada kejadian dari kosmetik, wah ngeri banget. Jadi harus waspada juga ya dok ya untuk pemakaian kosmetik harus jelas banget tuh ya, aman nggak, terdaftar nggak ya dok ya. Waduh, oke. Makasih dok. Nah tadi vitiligo ini gejala khasnya adalah bercak putih susu gitu. Nah
selain bercak putih di kulit dok, ada nggak gejala-gejala lainnya dari vitiligo ini dok? Ya, jadi sebenarnya vitiligo ini gejala khasnya memang bercak putih susu ya, Mbak Erni ya. Jadi gejala lain biasanya kalau kadang vitiligo ini sama sekali nggak berasa ya, jadi nggak ada gejala gatal ya. Kadang pasiennya juga nggak mengeluh ada apapun gitu, nggak ada gatal, nggak ada perih ya, nggak ada sensasi nyeri. Jadi memang biasanya nggak berasa apapun ya biasanya kalau untuk vitiligo ini ya. Jadi gejala khasnya biasanya memang bercak putih susu. Nah, memang kepada beberapa kalau misalnya vitiligonya disertai dengan kelainan autoimun yang lain, nanti biasanya ada memberikan gejala yang lain ya. Karena vitiligo ini juga berhubungan dengan penyakit tiroid atau di penyakit di area kelenjar gondok ya. Nah, tapi kalau untuk gambaran khas pada kulit itu biasanya memang hanya bercak putih susu, dan biasanya dari sekali tampilan itu biasanya kalau dokter kulit udah tahu oh ini vitiligo, oh ini bukan vitiligo gitu. Karena bercak putih itu juga diagnosisnya juga ada beberapa ya Mbak Erni, nggak cuma vitiligo aja. Iya, dok, kalau selain di kulit, tadi di mukosa, misalnya bibir juga bisa. Nah, kalau tadi yang diserang dari sistem imun itu adalah melanosit yang membentuk pigmen. Berarti nanti rambutnya juga bisa dok kehilangan pigmen putih gitu. Betul. Ya, jadi rambut kita juga ada pigmennya ya. Nah, jadi vitiligo ini juga bisa menyerang rambut ya. Jadi ada yang mungkin kalau teman-teman kalau misalnya lihat yang rambutnya berwarna hitam ya orang Indonesia. Nah, itu ketika vitiligonya menyerang melanosit yang ada di rambut, itu nanti rambutnya jadi memutih, jadi kayak ubanan. Nah, jadi agak berbeda dia warnanya sama warna rambut yang lain. Oke. Kalau di mata gimana dok? Ada yang matanya biru, matanya coklat, bisa menyerang mata juga nggak dok? Kalau untuk mata bisa ya, tetap dia bisa, tapi jarang sekali sih. Jadi biasanya lebih banyak menyerang untuk kulit dan juga selaput lendir. Oh iya, baik. Nah dok, ini gejala-gejala yang tadi khasnya itu di kulit, terus tidak gatal. Berarti kalau gatal bukan vitiligo ya dok ya? Panu kali ya dok? Panu juga seringnya nggak gatal loh Mbak Erni. Oh nggak gatal? Saya nggak pernah panuan, nggak tahu. Ya, jadi panu itu gejalanya itu bisa berupa bercak putih ya. Bercak putihnya ada yang gatal, ada yang nggak gatal. Nah, ini kadang ya kadang makanya kalau Mbak Erni lihat kadang kalau penderita panu yang di punggung itu dia nggak sadar dia punya panu karena nggak berasa apapun gitu. Cuma memang kalau untuk panu sama vitiligo agak sedikit berbeda untuk segi keterangan keterangan dari ininya terang atau enggak si hilang pigmennya. Kalau vitiligo memang dia jelas banget kayak putih susu banget gitu ya, putihnya itu kayak benar-benar putih banget. Nah, kalau untuk yang panu biasanya bercak putihnya kan kadang agak lebih samar ya, dan biasanya di panu itu juga ada sisik-sisik halus biasanya. Kalau di vitiligo biasanya nggak ada sisik halus yang kita temukan, jadi dia benar-benar rata banget kayak permukaan kulit biasa halus. Oke. Kalau panu itu berarti dari jamur ya dok? Panu ya, jamur betul. Ya? Betul, kalau panu memang infeksi jamur. Oke, ini tadi udah terjawab ya. Ada sahabat yang sudah nanya nih. Jadi beda ya panu sama vitiligo. Oke, kita lanjut lagi. Nah dok, kan ada juga selain tadi panu, anak-anak tuh dok sering kalau kaitannya habis kena panas atau habis berenang, bercak-bercak juga gitu di wajahnya. Nah kalau itu apa tuh dok namanya dok? Ya, kalau itu namanya pityriasis alba, atau kalau di beberapa daerah kita tuh ada nyebutnya balas bogo, mungkin ada yang tahu ya. Ya, jadi biasanya bercak putih yang muncul biasa karena memang pajanan sinar matahari ya. Anak-anak kan kadang suka panas-panasan, mereka juga belum paham ya untuk menggunakan sunscreen ya. Nah, itu memang setelah itu bisa muncul bercak putih terutama biasanya pada area wajah. Nah, untuk yang pityriasis alba ini biasanya nanti juga akan membaik ya Mbak Erni ya. Cukup biasanya hanya diberikan pelembab, kemudian gunakan proteksi sunscreen ya, meskipun anak-anak kan udah boleh ya pakai sunscreen. Berarti itu bukan cikal bakal vitiligo, itu karena memang pajanan sinar matahari. Jadi emang penting banget ya
pakai sunscreen atau tabir surya. Nah, gimana nih dok untuk orang yang vitiligo? Kenapa dia wajib banget hukumnya harus? Nah, cara penggunaan sebenarnya sekalian cara penggunaan sunscreen atau tabir surya yang tepat itu seperti apa dok? Ya, jadi untuk yang